Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada hari ini, mapel sistem jaringan ya. Saya akan memberikan materi tentang DHCP server. Jadi ini sedikit pengenalan saja tentang DHCP server. Nanti anak-anak silakan ikuti saja video ini. Nanti Pak akan share video ini di grup dan materi fullnya juga di grup. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Jadi ini yang kita pelajari hari ini tentang DHCP server ya. Oke, jadi yang pertama kita harus mengenal dulu DHCP itu seperti apa. Apa fungsinya dan kenapa kita harus belajar tentang DHCP. Nah, untuk memahami DHCP, yang pertama kita harus paham tentang IP address dan sistem TCP/IP. Jadi IP address anak-anak sudah sering dengar atau bahkan sering mempraktikkan itu mungkin dalam pelajaran infrastruktur jaringan, teknologi WAN, itu kan sudah dipelajari. Jadi bisa lihat di layar. Saya kasih judul di sini pendahuluan. Jadi untuk mengenal DHCP kita harus mengenal dulu IP address. Jadi alamat IP atau IP address sering disingkat IP. IP itu apa? IP itu Internet Protocol. Artinya aturan dalam internet. Dia punya protokolnya menggunakan satu jenis atau beberapa angka-angka untuk satu perangkat yang terkoneksi ke internet itu dia mendapatkan identitas. Makanya di sini tulis adalah 32 bit yang menunjukkan alamat dari sebuah komputer pada jaringan berbasis TCP atau IP. Jadi untuk satu sistem jaringan dia bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat yang ada dalam dia punya lingkup jaringan. Perangkat-perangkat itu butuh yang namanya alamat. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, alamat kita misalnya alamat rumah, jalannya apa, nomor apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Nah, dalam jaringan pun ada yang namanya alamat, yaitu berupa IP. Dia berupa angka-angka 32 bit. Jadi contohnya seperti gambar yang di sini. Nah, jadi pengiriman data dalam jaringan itu berdasarkan IP address pengirim dan komputer yang menerima data. Jadi misalnya kita pesan barang, contoh. Misalnya pesannya dari Jawa. Untuk sampai ke rumah kita pasti mereka akan meminta alamat. Oh, supaya barangnya ini bisa sampai ke tempat yang benar. Nah, sama seperti dalam jaringan. Pengiriman data atau kita menggunakan satu koneksi internet, kita bisa dapat apa yang kita cari karena ada alamat. Jadi ketika kita meminta, dunia internet akan mendeteksi alamat kita. Oh, ini yang minta cari tugas ini alamat ini, kirimnya ke dia. Nah, itu jadi satu sistem yang terstruktur, jadi tidak akan salah dalam proses permintaan dan pengiriman data dalam sistem jaringan. Jadi ini yang gambar ini cara settingan di Windows 7, Windows 7 biasanya. Ini seperti apa? Ini dia yang biasa kalian misalnya Pak suruh ganti IP, kalian buka di sini untuk mengganti itu seperti ini. Jadi di sini ada Optime and IP address automatic. Jadi kalau kita memilih opsi ini, kita akan mendapat IP secara otomatis dari jaringan. Tapi kalau kita memilih opsi use the following IP address, berarti kita harus mengisikan IP address secara manual. IP address-nya kita dapat dari mana? Kita harus tahu dari sumber jaringan atau dari server. Jadi di sini ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway. Ini nanti dibahas di selanjutnya. Oke, jadi ini yang pendahuluan yang pertama. Jadi sebelum masuk ke DHCP kita harus tahu alamat IP. Kalau alamat IP itu dia satu alamat yang harus ada untuk komputer bisa terhubung ke sistem jaringan atau ke internet.
Nah, jadi ini masih pendahuluan. Jadi dalam sistem jaringan, alamat itu ada banyak. Ada pengalamatan statis dan dinamis. Kalau statis itu alamatnya tetap. Dan misalnya dikasih alamatnya 1, berarti dia akan tetap 1 saja dalam jaringan. Terus ada dinamis. Dinamis itu artinya dia berubah. Atau dia secara kontinu. Kontinunya tidak tetap. Misalnya, contoh sederhana tuh yang biasa kita terkonek ke akses point atau hotspot yang tersedia di sekitar kita. Ketika kita connect, kita kan secara otomatis dikasih IP. Kita tidak perlu mengisi IP address. Nah, itu sistemnya dinamis. Jadi, konfigurasi IP oleh komputer server melalui jaringan komputer. Nah, kalau IP statis, misalnya settingan seperti kemarin kakak-kakak kelas kalian UNBK itu konfigurasinya secara statis. Jadi di tiap PC akan diisi IP, alamatnya ini, alamatnya ini, alamatnya ini. Itu di sistem UNBK yang sekolah kita pakai kemarin. Tapi IP dinamis ini juga kita pakai di sekolah kita. Contohnya Wi-Fi yang ada di sekolah kita itu semuanya menggunakan IP dinamis. Jadi ketika orang connect langsung secara otomatis dia dapat alamat. Alamatnya dari mana? Dari access point atau sumber jaringan kita. Jadi itu pengalamatan, jenis-jenis pengalamatan dalam DHCP atau dalam jaringan. Jadi ada IP statis, ada IP dinamis. Statis itu IP-nya secara manual dan tetap. Dinamis itu IP-nya secara otomatis didapatkan dan dia berubah sesuai waktu yang ditentukan oleh komputer server melalui jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke DHCP. DHCP itu sendiri Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi bisa langsung baca. Jadi dia merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Jika non-DHCP, pemberian alamat IP manual satu persatu ke seluruh komputer. Jadi, intinya yang dipahami, kalau menggunakan DHCP berarti seluruh komputer yang terhubung dalam satu jaringan secara otomatis dia akan mendapat alamat IP tanpa pengguna komputer tersebut harus mengisi IP. Jadi, dia langsung dapat saja. Makanya kenapa kita beli handphone, beli kartu, misalnya kartu Telkomsel, ketika kita registrasi, setelah itu kita langsung dapat sinyal. Kita tidak perlu kasih alamat, oh ini kartu ini dapat angkanya berapa, tidak perlu. Secara otomatis jaringan akan memberikan alamat itu. Nah, kenapa butuh DHCP? Karena misalnya kalau dalam satu jaringan, kalau hanya ada 20-30 komputer dan tidak menggunakan DHCP, lihat di poin yang kedua, jika non DHCP pemberian alamat IP manual ke satu persatu ke seluruh komputer. Jadi misalnya dalam satu jaringan yang besar, kalau komputer atau perangkatnya hanya 20, berarti tidak merepotkan karena kita isi satu habis ke 1 sampai ke 20. Tapi bagaimana kalau dalam sistem jaringan itu penggunanya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, itu akan repot dan sangat tidak mungkin untuk manusia mengisi alamat IP satu persatu. Makanya orang temukan sistem dinamis konfigurasi ini yang namanya DHCP ini. Jadi di poin 3, jika menggunakan DHCP, seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapat alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Itu seperti apa? Ada di slide selanjutnya. Kita lanjut dulu. Jadi, selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh DHCP seperti default gateway dan DNS server. DNS server sudah Pak ajarkan di pertemuan lalu. Jadi, kali ini kita tentang DHCP dulu. Nanti dalam video ini juga Pak akan sedikit bahas tentang default gateway. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini analogi sederhana kenapa kita butuh DHCP. Jadi
orang menemukan kalau sekarang itu jaringan semakin besar dan kompleks sehingga butuh konfigurasi yang dinamis. Jadi lihat yang intinya di bawahnya itu, bayangkan jika kita punya 100 komputer atau lebih terhubung di jaringan dan harus konfigurasi satu persatu. Nah, ini orang temukan alasan ini bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu komputer masih sedikit, tapi mereka sudah bisa membayangkan kalau nanti ada 100 atau lebih yang terhubung dalam jaringan. Nah, bagaimana kalau seperti sekarang? Kita hitung saja berapa pengguna internet di Kupang saja. Atau lebih khusus lagi berapa pengguna handphone yang menggunakan SIM card Telkomsel misalnya. Bayangkan kalau dalam jangan satu di Kupang, di satu kelurahan saja. Kalau orang Telkomsel harus datang dan mengisi alamat masing-masing di handphone yang menggunakan kartu Telkomsel. Nah, itu pasti sangat repot dan sangat tidak efektif dalam jaringan. Makanya orang membutuhkan DHCP. Bisa paham sampai situ kan? Jadi DHCP ini mengendalikan parameter komputer klien seperti IP yang tadi dan default route atau gateway. Terus ada name server, ada file server. Ini penjelasannya Pak sudah ringkas di materi ini, jadi nanti sebentar Pak akan share-nya ke grup materi full-nya. Nah, lanjut. Pengiriman informasi tanpa admin, tidak perlu konfigurasi tiap komputer, tidak ada manual konfigurasi di klien. Jadi secara otomatis saja orang beli kartu Telkomsel, secara otomatis dia akan dapat alamat. Alamatnya ketika kartu itu diaktifkan dan dia akan dapat alamat. Dan alamat tiap pengguna tidak akan sama dalam satu lingkup jaringannya. Misalnya di Sikumana ada orang yang mendapatkan alamat 192.168.1.1. Lingkup jaringannya mungkin Sikumana. Nah, turun sampai di terminal Kupang, ada juga yang mendapatkan alamat yang sama. Tapi lingkup jaringannya berbeda dan default gateway-nya berbeda. Jadi gateway di sini namanya gerbang jaringan. Gate itu gerbang dalam bahasa Inggris. Kalau way artinya jalan atau dia punya jalur. Nah, tapi dalam dunia jaringan namanya gerbang jaringan. Jadi dia satu pintu masuk untuk semua alur jaringan. Contoh, kita ke sekolah, kita masuknya lewat pintu depan, pagar depan. Kalau kalian lompat pagar itu salah. Nah, ini gateway seperti itu. Jadi ketika kita datang sekolah, kita masuknya lewat pagar depan, pulangnya lewat pagar depan. Nah, dunia internet pun seperti itu. Ada gerbang masuk, jalan masuk, di mana data-data yang diminta dan dikirim melalui gerbang itu. Jadi default gateway biasa mengikuti sumber jaringan. Jadi kalau kita menggunakan Telkomsel atau menggunakan IndiHome, gateway-nya akan pasti ikut IndiHome. Tidak mungkin kita menggunakan Telkomsel, gateway-nya kita ikut SIM card Excel. Itu tidak akan bisa terkonek ke internet. Nah, name server di sini yang tadi DNS itu yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Tentang file server nanti ada di full materi. Karena file server tidak bisa Pak jelaskan lewat video, itu harus dipraktikkan. Jadi semoga nanti kita bisa masuk dan kita prakteknya langsung ke file server. Karena dia ada bentuk-bentuk fisik yang harus anak-anak ketahui. Oke, jadi host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis. Jadi misalnya di sumber jaringan, misalnya hotspot di sekolah, dia bagikan jaringannya ke orang-orang yang terkonek ke hotspot itu. Dinamis, tapi hotspot itu sendiri dia dikonfigurasi secara statis mengikuti sumber jaringan awalnya dia. Jadi misalnya kalau hotspot di sekolah menggunakan IndiHome di Telkom, berarti konfigurasi hotspot di sekolah secara statis mengikuti Telkom. Kenapa dia harus statis? Karena kalau dia dinamis, berarti pertukarannya akan berbeda. Misalnya ada
sekolah lain di samping, misalnya di samping kita ada SMA 5. SMA 5 menggunakan dynamic juga, berarti akan bertukar. Nah, orang di Telkom akan bingung, ini yang sedang menggunakan jaringan ini sekolah mana? SMK 4 atau SMA 5. Nah, jadi satu sumber jaringan yang besar dia akan konfigurasi ke kliennya itu secara statis. Karena apa? Karena dia sumber. Jadi misalnya dari Telkom ke sekolah dia akan konfigurasinya statis. Nah, setelah itu dari dia punya klien, jadi kita kliennya Telkom, atau Telkom punya klien ya kita sekolah. Nah, sekolah punya klien adalah pengguna-pengguna jaringan di sekolah. Jadi dari Telkom ke klien mengkonfigurasi secara statis, dari klien atau sekolah ke pengguna misalnya guru-guru, siswa, itu mengkonfigurasinya secara dinamis. Bisa juga statis kalau kita batasi penggunanya, misalnya 20 orang saja kita batasi, berarti bisa. Oke, jadi kiranya bisa paham sampai di sini. Kita lanjut yang berikut. Nah, jadi ini paket-paket yang disediakan oleh DHCP. Jadi DHCP dia seperti satu layanan yang memberikan servis, atau dia kenapa pakai dia, supaya ada paket-paket ini, fitur-fiturnya ini. Jadi format paket DHCP itu sederhana. Ide dasar memberikan IP ke klien, server harus ingat IP tersebut dan parameter. Yang dikirim bukan cuma IP, tapi juga parameter-parameter lain. Yang tadi ada DNS, ada default gateway, ada name server. Jika klien booting, sedapat mungkin diberi IP yang sama. Nah, ini fokus yang ketiga. Jadi, DHCP kasih IP dinamis. Sederhananya, ketika kita terkonek ke satu jaringan, DHCP sistemnya dia akan kasih pinjam itu alamat IP dinamis, tapi dia pinjam dengan batas waktu yang sudah ditentukan jaringan itu. Contoh paling sederhana yang sering kita lihat dan sering kita alami, contohnya di handphone kita. Kenapa sampai bar jaringan? Nanti lihat saja, dia naik turun, tiba-tiba jaringannya hilang terus muncul kembali. Nah, itu sistem DHCP sedang bekerja di situ. Dia akan menyewakan alamat IP kepada kliennya. Jadi contoh misalnya ketika kita hidupkan handphone, misalnya malam cas dikasih mati. Ketika kita kasih hidup handphone, kita tidak akan mendapat alamat IP yang sama seperti tadi malam. Pasti berbeda. Kenapa? Karena IP itu disewakan, dan ketika kita off dari jaringan, data kita off, IP itu akan dikasih ke orang lain. Dan kita akan mendapat IP lain lagi dari orang lain yang sudah di off. Jadi dia terus berputar. Dia berputar sampai semuanya mendapatkan alamat IP. Meskipun kadang-kadang ada yang sama. Misalnya ketika kita restart handphone, dihidupkan kembali, IP kita masih sama. Itu kenapa? Karena mungkin waktu rebooting kita cepat, atau waktu penyewaan DHCP kita belum habis. Jadi DHCP disetting kalau kliennya sedikit, dia akan setting waktu sewanya banyak. Misalnya hanya 20 orang, akan disetting misalnya satu IP itu dikasih 1 hari. Ketika sampai 1 hari, secara otomatis IP-nya berubah. Tapi kalau misalnya seperti kita pengguna telepon seluler, itu penggunanya banyak. Jadi pemberian alamat IP dari DHCP itu waktunya akan disetting sekecil mungkin supaya bisa semua pengguna jaringan terkonek. Misalnya contoh, kalau di Kupang ini DHCP-nya disewakan 1 jam, berarti akan banyak orang yang menggunakan handphone tidak akan dapat jaringan. Karena alamat IP sudah dipakai seluruh jaringan. Nah, harus ingat alamat IP itu dalam satu segmen dia hanya sekitar
200-an IP yang bisa digunakan atau IP yang bisa didapat, karena ada punya server, ada punya default gateway. Jadi rentang IP itu biasanya 1 sampai 255 itu IP. Jadi 10.1 sampai 10.255. Tapi yang kita bisa pakai mungkin hanya 200-an. Karena 10.1 tidak bisa dipakai. Yang terakhir 255 tidak bisa dipakai. 254 biasanya server yang gunakan. Jadi bayangkan kalau hanya 200 alamat mau dikasih ke ribuan pengguna dengan waktu satu pengguna 1 jam. Nah, otomatis orang lain tidak bisa menggunakan layanan jaringan. Makanya di setting waktunya sedikit. Jadi misalnya didapat beberapa detik, diganti. Secara itu di rolling terus dan semuanya akan dapat. Kenapa begitu? Karena perputaran data cepat sehingga kita tidak sadar. Untuk pantaunya kita bisa lihat di handphone kita. Ada jaringan naik turun, bar jaringannya tiba-tiba hilang, terus ada lagi, atau dari 4G tiba-tiba berubah jadi HSPA atau 3G itu, H+ itu. Nah, itu karena proses pergantian IP menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggal kita. Jadi kalau kita tinggalnya di tempat yang jaringannya susah, itu DHCP akan proses itu terus. Dia proses kira-kira IP di sini untuk bisa dapat internet yang mana. Ini alamat ini tidak cocok di sini. Transfer datanya terlalu lambat. Kita pakai ini. Jadi jaringan akan terus mencari alamat dan parameter lain yang pas atau yang cocok tergantung lokasi seseorang. Jadi itu paket DHCP. Paket DHCP itu seperti itu. Nah, sistem DHCP ini tiap dia punya poin ini sebenarnya ada penjelasan panjang, tapi kalau Pak jelaskan dalam ini video nanti kalian lebih tambah tidak paham. Jadi kalian tahu saja binding atau lease. Binding itu biasa mengikat, ikat. Lease itu kalian pernah dengar kata leasing. Leasing itu artinya menyewa, orang kasih pinjam, kredit. Jadi sistem DHCP itu dia sistemnya lease. Alamat ini dipinjamkan kepada klien ini. Ketika sudah habis batas waktu, alamat akan berubah, dikasih lagi yang baru. Jadi di bawahnya ada klien menyewa dalam waktu tertentu. Itu yang tadi Pak jelaskan. Jika waktu habis, harus menyewa kembali. Jadi dia punya dua cara penyetingan waktu. Yang pertama ada renewing time. Jadi misalnya dia waktunya habis. Kita renewing time berarti kita kasih tambah waktu. Jaringan akan memberikan tambahan waktu dengan alamat yang sama. Kalau rebinding berarti waktu habis dan waktu tidak diperbarui, IP-nya juga tidak diperbarui. Jadi IP-nya berubah. Jadi harus bisa bedakan renewing timer berarti alamat IP-nya tetap tapi waktunya ditambah. Kalau rebinding, dua-duanya akan berubah, tidak ditambah. Jadi IP-nya dikasih baru, waktunya dikasih baru juga. Nah, ini dia punya sistem kerja, bisa lihat di sini. Jadi di situ ada gambar komputer, ada MAC, ada IP. MAC itu identitas satu perangkat elektronik atau perangkat komputer. Perangkat yang akan terhubung ke internet, dia harus punya MAC address. Jadi dia punya jati diri dari satu perangkat itu MAC. Itu dia berupa huruf, angka, karakter khusus. Nah, IP, kenapa di situ tandanya? Karena IP akan dikasih. Jadi IP kita tidak punya. Kalau MAC kita punya, tapi IP akan dikasih. Nah, saya kasih contoh. DHCP servernya PKJ SMKN 4 Kupang. Komputernya ini komputer klien yang akan meminta alamat kepada DHCP agar dia bisa terkoneksi ke internet. Nah, di situ ada istilah DHCP discover, ada UDP broadcast.
request. Jadi ketika satu perangkat terhubung ke server, dia akan melakukan pencarian alamat IP. Jadi kedua perangkat ini akan sama-sama mencari mana alamat yang cocok. Ikuti saja ini animasi anak panah. Nah, dia akan muncul DHCP discover, dan di situ ada DHCP offer. Jadi ada pencarian DHCP, ada penawaran DHCP. Jadi misalnya komputer ini dia mencari alamat IP ke sini. Di sini ada alamat IP-nya. Dia tawarkan ke komputer yang satu. Oh, ini alamat IP yang ada 10.1. Nanti dari klien dia akan meminta, oke, saya minta itu. Terus DHCP server akan mengirimkan kembali berupa alamat IP. Nah, itu proses yang terjadi ketika kita connect ke internet. Jadi dengan begitu cepat proses, tapi dalam itu proses ada banyak dia punya alur-alur. Jadi tidak serta-merta kita karena kasih on data kita langsung bisa internet, tidak. Prosesnya seperti ini. Cuma terlalu cepat, jadi kita manusia kita tidak sadari itu atau kita tidak bisa mengikuti itu. Nah, kalian anak TKJ harus paham tentang itu. Ketika orang tanya kenapa kasih off data bisa internet dan dikasih on tidak bisa internet, alasannya sederhana. Ketika kita tidak meng-on-kan data kita, berarti kita tidak punya alamat. Tidak punya alamat berarti jalur-jalur data mau masuk ke handphone kita mau kemana, dia tidak akan tahu. Atau kita mau kirim permintaan juga mau kemana, tidak ada gateway yang dikasih. Jadi kita secara otomatis tidak akan bisa internet. Nah, DHCP di sini artinya prosesnya selesai. Klien sudah mendapatkan DHCP dan dia sudah bisa berinternet. Nah, dalam DHCP akan dikasih dari server ini, SMKN 4 Kupang TKJ ini akan dikasih IP address. Oh, ini alamat kamu. Nanti jalannya lewat sini, yaitu gateway. IP saya ini dia kasih tahu. Terus dengan opsi lainnya. Jadi komputer ini mau internet, oh disitu tahu. Beta mau cari, misalnya B mau cari Google, berarti lewatnya dia pakai alamat ini yang dikasih DHCP. Dia jalan ikut ini. Lihat di kursor, fokus di kursor. Jadi seperti itu. Nanti ada dia punya blok animasi yang Pak sudah buat, jadi ikuti saja nanti. Jadi ini dia punya sistem kerja sederhana. Nah, ini dia punya blok aliran protokol. Di sini blok ini bukan artinya blok atau diblokir, bukan. Blok itu kalau dalam sistem elektronika biasanya ada blok. Misalnya contoh TV dia ada blok. Ada blok untuk video, ada blok untuk audio, ada blok untuk kontrol. Nah, tiap-tiap blok itu dalam tiap-tiap blok ada banyak komponen-komponen elektronika yang mengatur. Jadi untuk mengatur suaranya itu ada banyak, mengatur dia punya gambar banyak, mengatur dia punya aliran itu banyak. Nah, jadi blok di sini harus dipahami bukan blokir. Oke. Yang pertama, service DHCP server atau listen. Listen bahasa Indonesianya dengar ya. Tapi dalam DHCP ada yang namanya sistem listen port. Jadi ketika kita terkoneksi ke satu internet, kita punya alamat IP dan kita punya port. Jadi port itu seperti gangnya di mana. Jadi contoh mau ke sekolah dia Jalan Bajawa gang 1. Nomor berapa? Contoh seperti itu. Di DHCP pun begitu. Dia IP berapa, port berapa. Jadi sistemnya listen port. Port yang didengarkan atau port yang diketahui jaringan itu yang mana. Nah, jadi setelah dapat service atau listen port, DHCP server akan menerima atau discover tadi. Ketika klien mencari alamat IP, DHCP server dia akan terima. Dia akan di discover.
Nah, setelah itu DHCP server akan menawarkan IP address karena dia deteksi ada satu perangkat yang terhubung ke dia dan sedang mencari alamat IP. Dia akan menawarkan. Makanya ketika nanti bisa dipraktekkan, kalau di Windows 7 itu dia punya jalur ketika kita koneksi WiFi itu sangat jelas di situ. Jadi ketika kita connect ke satu access point, dia akan muncul di situ connect to jaringan, terus ada satu kata jika diperhatikan itu ada identifying. Dia akan identifikasi ini jaringan. Itu nanti sebentar seperti apa nanti kita praktik itu. Jadi setelah DHCP dia mengaktifkan dia punya port, dia punya gang, dia akan menerima pencarian dari klien. Nah, setelah dia terima itu pencarian, dia akan tawar DHCP offer. Dia akan tawar, oh iya, ini alamat yang tersedia ini. Klien terima atau tidak. Nah, klien akan terima itu tawaran dan dia request, dia bilang oke, kasih saya itu IP. Nah, jadi bisa lihat dia punya proses, Pak ulang. DHCP akan dia aktifkan dia punya service kalau dia bersedia untuk memberikan alamat IP. Nah, ada satu klien yang mencari IP. Dia discover. Discover itu dari klien ya. Kalau offer dari DHCP. DHCP server dia akan menawarkan IP address. IP yang ada ini, mau tidak? Setelah itu, klien pasti akan terima itu IP. Jadi ini hanya jelaskan dia punya aliran, bukan berarti dalam DHCP server dan jaringan mereka bercakap-cakap seperti itu, bukan. Ini hanya contoh saja untuk kalian bisa memahami service DHCP discover, DHCP offer, terus DHCP request. Oke, sampai di request, klien akan meminta lagi itu alamat IP. Nah, DHCP server menyetujui IP yang namanya DHCP atau dia ACC, dia setuju. Oke. Minta yang 10.1, oke, saya kasih yang itu. Tapi dengan batas waktu yang ditentukan oleh DHCP. Nah, setelah itu DHCP menerima konfigurasi, dia simpan IP address klien ke dalam database. Nah, ketika dia sudah masuk database, DHCP akan mulai setting. Oh, ini klien ini dia di sini. Dia didapat waktu listnya berapa, dipinjamkan berapa lama. Nah, setelah itu selesai dan kita bisa terkoneksi ke internet. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau proses handphone kita untuk mendapatkan satu aliran data itu seperti ini. Ketika kita matikan dan kita hidupkan kembali, prosesnya pasti seperti ini. Mau handphone manapun, mau jaringan seperti apapun, sekarang digunakan seperti ini. Nah, ini kalian akan bisa mempraktekkan itu. Untung dalam kondisi sekarang, jadi kita hanya bisa membahas tentang teori-teori saja. Kalau tidak, kalian sudah akan praktek seperti ini. Jadi, intinya kalian pahamnya di blok aliran ini. Jadi, ketika kita meminta satu koneksi atau kita misalnya terkonek ke hotspot, sampai kita dapat online, ya sistemnya ini sudah seperti ini. Nanti penjabaran dari service DHCP discover, DHCP offer, Pak sudah kasih di materi. Pak sudah kasih di materi fullnya, nanti Pak bagi. Nah, tapi DHCP ini dia punya beberapa kelemahan juga. Jadi kelemahannya seperti ini. Klien tidak berhak bisa akses untuk mendapatkan informasi konfigurasi server. Tinggal colokin kabel ke jaringan, atau contoh dia tinggal colok kabel internet, atau dia tinggal connect wifi internet. Dan seseorang bisa setting server palsu. Makanya ada belajar lagi sistem keamanan jaringan, karena DHCP punya kekurangan itu ada server palsu. Makanya bisa muncul hacker-hacker, orang bisa ambil orang punya uang di rekening tanpa sepengetahuan dia, karena ada DHCP juga. Oke.
Tapi dia punya keamanan yang bagus. Diperlukan pembuktian klien yang masuk, bukan penyusup. Artinya ketika terkonek ke hotspot sekolah, berarti alamat yang didapat itu pasti dari sekolah. Tidak mungkin dari lain. Itu contoh yang diizinkan masuk. Terus mencegah klien yang tidak diinginkan terhubung ke jaringan. Kita bisa terhubung tapi butuh pembelajaran yang lebih. Makanya muncul sistem keamanan jaringan itu. Oke, jadi ini beberapa penjelasan singkat pengenalan tentang DHCP saja. Nah, DHCP server yang Pak bisa kasih kalian, nanti materinya Pak akan share ya, seperti tadi dari awal Pak sudah bilang. Jadi nanti kalian tolong ikuti ini video. Nanti sistemnya Pak akan upload video ini dan kalian akan lihat saja. Kalian bisa download atau buat seperti apapun, intinya kalian bisa pelajari dari video singkat yang Pak kasih ini ya anak-anak. Jadi tetap semangat semua, meskipun belajarnya dari rumah, tetap semangat supaya kalian jangan ketinggalan pelajaran dari guru siapapun. Oke, hanya ini saja yang Pak bisa kasih. Nanti sebentar absennya di grup saja. Sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton ini video. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.